Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Herianto Susilo, MPD, dan yang terhormat Ibu Tri Ulya Kodriyati, MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Aulia Yasmin dengan NIM 003 dari kelas 2024B. Saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai profesi konsultan pendidikan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah keprofesian pendidikan nonformal. Di sini yang pertama akan saya paparkan tentang apa sih konsultan pendidikan itu. Konsultan pendidikan adalah profesi yang membantu pelajar untuk memilih jurusan atau tempat studi yang diminati. Rencana studi ini berlaku baik di dalam negeri dan juga di luar negeri. Ya, selain itu, profesi konsultan pendidikan juga bertugas untuk memberikan informasi terkait prosedur setiap lembaga pendidikan yang dituju, akomodasi, hingga kehidupan masyarakat lokal. Tidak hanya itu, profesi konsultan pendidikan juga bertugas untuk menyiapkan strategi untuk calon mahasiswa menjalani tes masuk perguruan tinggi. Selanjutnya, yang kedua ada penyelarasan dengan teknologi dan perkembangan terkini. Yang pertama ada penyelarasan dengan teknologi dan perkembangan terkini adalah aspek krusial dalam peran konsultan pendidikan dalam merancang kurikulum modern. Yang kedua ada konsultan juga harus memantau tren pendidikan global dan pendidikan tertentu. Yang ketiga ada perkembangan di tahun 2025. Profesi konsultan pendidikan ini mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik untuk dapat berinteraksi efektif dengan siswa, orang tua, dan lembaga pendidikan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dalam menggunakan platform pembelajaran online dan alat-alat teknologi lainnya untuk mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga, ada membangun jaringan dengan lembaga pendidikan, organisasi pendidikan, dan profesional lainnya di bidang pendidikan. Selanjutnya ada kebijakan terbaru dari profesi konsultan pendidikan. Yang pertama, kebijakan pendidikan digital itu mengembangkan kurikulum digital yang relevan dan efektif. Yang kedua, ada kebijakan pengembangan kurikulum, itu mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, ada kebijakan pengembangan profesional, itu meningkatkan kemampuan konsultan pendidikan dalam menghadapi tantangan pendidikan digital. Yang selanjutnya ada skill profesi konsultan pendidikan, itu ada pengetahuan tentang teori dan praktek pendidikan, di mana memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana orang belajar dan bagaimana pendidikan dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan orang. Yang kedua ada keterampilan komunikasi yang efektif, dapat berkomunikasi secara efektif dengan berbagai klien termasuk siswa, orang tua, guru, dan administrator sekolah. Yang ketiga ada keterampilan interpersonal yang baik, di mana dapat mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat rekomendasi berdasarkan data. Selanjutnya ada konsultan pendidikan itu berkontribusi terhadap SDGs. Yang pertama, pendidikan berkualitas, di mana itu bisa membantu lembaga pendidikan dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dan efektif, memberikan pelatihan kepada guru dan staf pendidikan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Dan yang kedua ada pemberdayaan masyarakat, itu membantu masyarakat dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Selanjutnya memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah. Selanjutnya rencana saya ke depan itu dalam jangka pendek ada membangun jaringan dengan lembaga pendidikan, organisasi pendidikan, dan profesional lainnya di bidang pendidikan. Yang kedua itu ada jangka menengah, membuat rencana bisnis untuk mengembangkan praktek konsultan pendidikan. Selanjutnya ada jangka panjang, yaitu mengembangkan kemampuan untuk menjadi pemimpin di bidang pendidikan dan konsultan pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi yang saya paparkan pada tugas
kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.